wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku atas kedatangan kalian pada hari ini untuk mengikuti bimbingan klasikal. Sebelum kita memulai dalam layanan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Monggo, Pak Is. Sebelum layanan dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Kok kurang semangat ya? Kalau Bu Ninik tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawab, alhamdulillah luar biasa. Begitu ya anak-anakku ya? Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik anak-anakku yang luar biasa. Sebelum kita lanjutkan, Bu Nini akan absen terlebih dahulu. 1. Aldisa Marsha Sahara, ya, bilang hadir gitu ya. Ya, Aldisa. Aulia Agatha, oh ya. Bunga Sela, ya. Dina Monita, ya. Ahmad Idodo, ya. Faiz Arafi, ya. Ahmad Bintang, Maulidia Fitriani, ya. Helmi Melati Sinta, ya. Nilam Pambungkus, ya. Dela Sukmawati, ya. Davina Eka, ya. Ayu Miranda, ya. Bulgari, ya. Arini Arsala, Eka Aditya, Karisma Fitri, ya. Burun Nisa, ya. Alhamdulillah hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengadakan layanan bimbingan klasikal dengan topik yuk kendalikan emosimu. Untuk waktunya kalian sepakat sampai jam berapa? Berapa jam? 1 jam pembelajaran. Baik, jadi selama 45 menit. Ya. Nah, dalam mengendalikan emosi tujuannya adalah 1. Peserta didik dapat memahami emosi dan dapat mengendalikan emosinya. Yang kedua, peserta didik dapat mengelola pengendalian emosi dalam beraktivitas di lingkungan sosialnya. Yang ketiga, peserta didik mengekspresikan emosinya dengan cara bebas dan terbuka. Setelah kalian mendengar emosi, apa yang ada dalam diri kalian? Apa saja? Marah, ya, baik. Kemudian apa? Sedih, ya. Kemudian apa lagi? Apa? Bingung juga, ya. Kemudian senang itu juga merupakan emosi ya. Jadi emosi itu bukan hanya sedih saja, tapi gembira, senang itu juga termasuk dalam emosi. Ya. Kemudian langkah-langkah dalam layanan bimbingan klasikal nanti ini adalah kalian nanti membentuk kelompok ya. Satu kelompok nanti 4 anak ya. Ini satu kelompok 4, ke belakang juga 4, terakhir tadi 3 ya. Itu tadi satu kelompok, kemudian ini juga 4, belakangnya juga 4, satu kelompok. Jadi ada 5 kelompok ya. Jadi nanti
tiap kelompok berdiskusi, kemudian dari hasil diskusi ada dari perwakilan kelompok yang menyimpulkan ya, nanti di depan menyimpulkan, kemudian kelompok lain nanti menanggapi. Begitu ya anak-anakku? Siap? Baik anak-anak, kalian kalau sudah siap, ini Bu Nini akan menjelaskan melalui PTT ya. Yuk kendalikan emosimu. Nah, ini gambar apa ini? Marah, bagus. Ini orang yang sedang marah ya. Nah, ini cara mengendalikan emosi ya. Tujuannya adalah dapat memberikan pemahaman terhadap siswa tentang pengendalian diri dan perlunya mentaati peraturan yang berlaku. Kemudian, nah ini kita sebelum menginjak pada materi, kita ice breaking dulu ya, biar enggak tegang. Ini tebak gambar. Kalian kan sudah saya kasih kertas ya, satu-satu ya. Nah, itu kalian nanti menulis di situ angka 1 sampai 10 ini ya. Ini angka 1 sampai 10 ya. Kemudian tugas kalian adalah menyusun angka 1 sampai 9 ke dalam kotak yang sudah disediakan ya. Kotaknya itu ada 9 kotak ya. Angka yang telah disusun jika dijumlahkan baik mendatar, menurun atau diagonal hasilnya adalah 15 ya. Jadi mendatar itu nanti hasilnya 15, menurun juga 15, kemudian kalau diagonal juga 15. Jadi mulai sekarang kalian bisa berembuk satu bangku ini ya. Jadi mulai sekarang kalian kerjakan. Jadi angka 1 sampai 9 itu nanti kalau dijumlah mendatar jumlahnya 15, menurun juga 15, diagonal juga 15. Yo. Satu bangku boleh berdiskusi ya. Nah, ini satu juga boleh berdiskusi. Jadi kalau mendatar 3 kotak itu dijumlah 15, 3 kotak menurun juga 15, diagonal itu kalau dijumlah juga 15. Angkanya 1 sampai 9. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ayo coba dilihat di sini apa yang seperti ini ada 2 tambah 7 tambah 6 berapa? 15 ya. 6 tambah 1 tambah 8 berapa? 15. 4 ditambah 3 ditambah 8 berapa? 15. 2 ditambah 9 tambah 4 15 ya. Diagonalnya 2 tambah 5 ditambah 8 berapa? 15 ya. Ada yang mengerjakan seperti ini? Ya. Ada? Oh bagus, hari ini betul berarti ya. Jadi itulah tebak katanya ya. Jadi ayo tepuk tangan buat hari ini. Jadi betul ya. Jadi ke mendatar 15 nih, ke bawah juga 15 ya. Ini yang bawah mendatar juga 15, yang ini ke bawah juga 15, kemudian diagonal ini juga 15 ya.
Jika dijumlahkan baik mendatar, menurun atau diagonal hasilnya adalah 15. Dan apersepsi, pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan satu aspek penting dalam kecerdasan emosional ya. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia. Sebab unsur terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan aspek yang perlu dilatih sejak dini. Tidak ada aspek kemampuan untuk menguasai diri yang turun dari langit, melainkan diperoleh dari proses yang panjang dalam pengalaman hidup selama berhubungan dengan orang-orang sekitar. Benar apa enggak? Nah, sekarang video ya. Nanti dari video ini kalian diskusikan ya. Kalian pahami, kalian deskripsikan, dan kalian analisis. Nah, ini tentang kecerdasan emosi, penyebab seseorang secara emosi tidak cerdas biasanya ini ya, bersifat agresif, cenderung dan lain-lain. Kemudian membangun kecerdasan emosi, ini memahami emosi sendiri, jadi tidak menilai emosi orang lain, ini terletak pada diri kita sendiri ya, mampu mengelola emosi sendiri, memotivasi diri sendiri, memahami emosi orang lain, mampu membina hubungan sosial. Ini cara pengendalian diri. Kemudian mencegah dan melalui manfaat pengendalian diri ini juga dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan ya. Ya, baik anak-anak, ini Bu Nini mau memutarkan video ya. Tugas kalian adalah nanti memahami dari isi video itu, kemudian mendeskripsikan, kemudian baru kamu analisis ya. Jadi kamu simak baik-baik video berikut ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Salah satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah nggak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya nggak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkeramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat digoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa.
Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi. Nah, dari video ini kalian bisa memahami, kemudian kalian deskripsikan dan kalian analisis ya apa yang terjadi pada video ini. Jadi kalian berkelompok, satu kelompok 4 orang. Nah, ini satu kelompok ya. Yang ini satu kelompok. Ini satu kelompok, satu kelompok. Saya analisis dari video tadi. Menurut kamu apa? Deskripsikan. Sudah selesai anak-anakku? Bagus. Ya, jadi nanti yang kelompok 1 ini ya, kelompok 1. Kelompok 2 belakangnya ya. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 belakangnya, terakhir kelompok 5 ya. Nah, sekarang siapa yang mau maju untuk menyimpulkan dari perwakilan kelompoknya? Ayo, kelompok siapa? Kelompok 1 dulu ya, nanti gantian. Monggo ya, hari ini maju untuk menyimpulkan. Nanti kelompok lain memberi tanggapan. Ya, langsung kamu simpulkan. Jadi kesimpulan dari kelompok kita sebagai manusia jangan mudah terpancing emosi. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita agar tidak melukai hati seseorang. Karena yang rugi pasti diri kita sendiri. Kita juga bisa kehilangan teman, jabatan, berkat dan lain-lain. Jadilah orang yang sabar dan ikhlas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, menurut kalian kesimpulan dari kelompok 1 bagaimana? Siapa yang bisa memberi tanggapannya? Memberi tanggapan dari kelompok 1 Arini tadi. Jadi menurut Arini dari analisis video tadi, jangan gampang marah, jangan gampang emosi, karena emosi akan merugikan diri sendiri. Nah, menurut kalian itu bagaimana? Ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, Pak Is gimana? Dari analisis yang disampaikan Arini tadi, menurut kelompokmu bagaimana? Sudah jelas ya. Jadi memang kita harus apa? Mengendalikan emosi. Untuk kelompok lain yang menyimpulkan dari kelompoknya siapa lagi? Kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya, Edo. Monggo Edo maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulannya yang keras ya. Kesimpulan dari kelompok 4 adalah jangan mudah terpancing seperti kepiting yang ada di video tadi.
Karena apapun yang kita lakukan harus kita pikir secara matang. Karena emosi, kita akan dapat atau merugikan diri sendiri. Sifat emosi juga melambangkan kelemahan diri. Tanpa emosi yang lebih, kehidupan akan lebih baik atau bahagia. Terus tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Ya, silakan. Untuk tanggapan dari kelompok lain, kesimpulan dari kelompok 4 gimana? Ya, Karisma, gimana tanggapannya untuk kelompok itu? Tanggapan untuk kelompoknya Ijo, Karisma, apa? Sudah jelas dan sudah baik. Ya, tepuk tangan. Jadi sudah jelas dan sudah bagus. Ya. Untuk kelompoknya Karisma sendiri, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, maju ke depan. Yang keras ya. Baik, dari kelompok saya, jangan terlalu terpancing oleh emosi, karena di dalamnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di keadaan ke depannya. Marah tidak akan menyelesaikan semuanya. Lakukanlah dengan bijak dan selalu ikhlas dalam keadaan apapun. Ya, bagus sekali ya. Jadi jangan gampang terpancing seperti kepiting tadi ya. Gampang terpancing. Dia kena pancingan dikit langsung mencengkeram ya. Apa yang terjadi? Nah, merugikan diri sendiri seperti kepiting tadi. Kalau sudah mencengkeram, gampang untuk diangkat. Setelah diangkat siapa kan? Direbus. Jadi rugi sendiri. Jadi untuk kita jangan gampang terpancing emosi. Kita harus bisa mengendalikan emosi. Bagus. Sekarang Bu Nini ini ada gambar ya. Kalau gambar ini menunjukkan apa? Sedih. Nah, sedih. Bagus ya. Kalau gambar ini senang, gembira. Bagus. Kalau ini cemberut satu ini. Nah, bingung ya. Cemberut ya. Kalau ini, nah ini kan gampang ngambek ini ya, ngambul ya. Kalian ngambul. Siapa yang gampang ngambul? Hari ini. Oh. Jadi emosi itu banyak macamnya ya. Sekarang Bu Nini ingin kamu mengekspresikan ya keadaanmu sekarang ini lagi apa? Lagi sedih, apa lagi senang? Nah ini tadi kan Bu Nini kasih kertas ya. Kalian ekspresikan keadaan emosimu saat ini, bebas ya. Ya, kalian gambar ekspresi wajahmu pada saat ini menggambarkan emosi bagaimana? Senang, sedih, gembira, susah. Silakan, Bu Nini kasih waktu 5 menit. Setelah kamu gambar ekspresimu, kamu beri alasannya ya. Kamu beri alasannya. Kenapa kamu sekarang emosi saat ini seperti ini? Alasannya apa? Jadi dikasih alasan. Dikasih alasannya.
alasannya apa? Hah? Iya, nggak apa-apa. Ekspresikan dan alasannya apa? Harus ada alasan kenapa kamu ekspresimu sekarang sedih, apa senang, alasannya apa? Sudah 5 menit. Siapa yang sudah selesai? Nilam, ayo maju. Nilam, maju, ekspresikan dirimu. Monggo, Nilam, silakan. Bebas ya, ekspresikan dirimu pada saat ini. Ya, Nilam. Ditapot sebentar. Awal, adanya gimana? Oh, bundar persis ya. Ya, alasannya apa itu, Nilam? Ya, senang ini bisa ketemu sama teman-teman, kumpul bareng, bisa bimbingan konseling ini, terus bisa dengar lawakan dari Sinta. Loh. Ya, bagus ya. Karena kalian sudah lama tidak ketemu ya, karena masa pandemi ya. Sekarang ketemu dan mengikuti layanan bimbingan klasikal ini. Ya, tepuk tangan untuknya. Baik anak-anakku, kalian tadi sudah bisa mengekspresikan emosi yang terjadi pada diri kalian pada saat ini. Ya. Jadi emosi itu bukan hanya marah. Ya. Emosi itu juga kalau kita lagi senang itu juga emosi. Nah, biasanya kan kita tahunya kalau emosi itu marah. Ya. Jadi walaupun keadaan kita senang itu juga merupakan emosi yang terjadi pada diri kita. Baik, sekarang kita merefleksi ya, hasil dari layanan bimbingan klasikal saat ini. Siapa yang mau merefleksi dari kesimpulan kita pagi ini? Siapa? Burun? Ya, bagus, tepuk tangan dari burung ya. Jadi refleksi pada layanan bimbingan klasikal saat ini adalah kita harus bisa mengendalikan emosi. Kemudian gimana caranya untuk mengendalikan emosi? Banyak caranya ya. 1, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Tuh, jadi untuk mengendalikan agar kita tidak marah. Tuh. Kemudian yang kedua, berpikir secara positif. Ya. Jadi kita mau marah, kita berpikir positif sehingga tidak jadi marah. Kemudian untuk berolahraga. Ya. Jadi kalau kalian misalnya mau marah, ya, buat olahraga sehingga tidak jadi marah. Ya. Kemudian apalagi rekreasi juga bisa, ya, refreshing. Jadi kalian tidak gampang marah, boleh, bagus. Kemudian apalagi mendengarkan musik, ya betul. Ya. Jadi tidak tegang, ya. Jadi bisa rileks, itu bisa juga mengendalikan emosi. Kemudian berbicara ke orang lain ya. Jadi bisa kamu kalau ada orang yang diajak bicara, emosimu akan mereda ya. Itulah
cara-cara untuk mengendalikan emosi. Nah, kemudian dari layanan ini kesan-kesan apa yang kamu peroleh? Sekarang siapa yang ingin mengutarakan kesan-kesan dari layanan bimbingan klasikal ini? Kesan apa yang didapat dari layanan bimbingan klasikal ini? Siapa? Ya, kamu, Edo? Rasa senang dapat teman baru juga ya. Yang lain ya, menambah wawasan ya, bagus. Yang lain lagi ya, Karisma, mendapat ilmu ya. Kemudian apa lagi ya, kamu? Layanan ini bermanfaat apa enggak? Ya, jadi dengan layanan ini kalian merasa bermanfaat. Ya, bagus anak-anakku. Layanan ini sudah sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Monggo ketua kelasnya. Terima kasih Pak Is. Pesan Bu Nini ya, tetap jaga kesehatan ya, karena masih masa pandemi. Tetap pakai masker atau face shield seperti ini. Kemudian kalau tidak penting, tidak usah